Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udud, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Bersama Om Bob, saat ini Om Bob berada di Pengging. Dalam telusur sejarah para pujangga Tanah Jawa, khususnya Keraton Kasunanan Surakarta, Om Bob berada di makam beliau Raden Tumenggung Yoso di Puro. Inilah beliau merupakan pujangga besar di era Kasunanan Surakarta. Namun sayang sekali pada malam hari ini tidak ada juru kunci Pak Cahyo ini kelihatannya beliau sedang ada keperluan sehingga Om Bob tidak bisa masuk di dalam makam, dan Om Bob akan bertutur tentang beliau Raden Tumenggung Yoso di Puro dari luar makam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udud, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Bersama Om Bob dalam telusur sejarah, masih meneruskan tentang telusur sejarah para pujangga Tanah Jawa, khususnya Keraton Kasunanan Surakarta, membawa Om Bob di Pengging, masih di area Desa Pengging di Banyudono, Kabupaten Boyolali. Om Bob berada tepat di belakang Masjid Ciptomulyo Pengging. Di sini terdapat komplek makam, dan di sini dimakamkan pujangga besar, pujangga agung Raden Tumenggung atau Raden Ngabei ya. Menurut Om Bob itu Raden Tumenggung Yoso di Puro. Om Bob akan bertutur secara singkat tentang beliau Yoso di Puro I atau Tus Pajang I. Walaupun Om Bob dalam konten awal Om Bob membuat konten pernah menyinggung beliau Yoso di Puro. Namun ini akan saya jadikan satu. Setelah kemarin Om Bob menelusuri kepada ayah beliau yaitu Raden Tumenggung Padmonegoro, Om Bob melanjutkan kepada yang Yoso di Puro. Yang Yoso di Puro nama kecilnya adalah Bagus Banjar atau Joko Subuh. Beliau lahir tahun 1729 di Pengging sini. Di Pengging sini. Ayah beliau adalah Raden Tumenggung Padmonegoro. Sesuai dengan silsilah yang tertera di dalam Dinas Pariwisata Kebudayaan Boyolali di Padmonegoro kemarin, dan berdasarkan catatan dari Profesor Dr. Simo dalam bukunya Islamistik Kejawen Rogowarsito, disebutkan silsilah dari para pujangga dari Trah Padmonegoro ini. Beliau merupakan keturunan ke-8 dari Sultan Hadiwijoyo. Padmonegoro keturunan ke-7, kita urutkan. Sultan Hadiwijoyo, Sultan Pajang pertama, berputra Panembahan Radin atau Pangeran Mas. Pangeran Mas berputra Raden Aryo Wiromenggolo. Raden Aryo Wiromenggolo berputra Raden Wiromenggolo. Raden Wiromenggolo ini menantu daripada Amangkurat Agung. Kemudian Wiromenggolo berputra Pangeran Danupoyo. Pangeran Danupoyo Cengkalsewu. Kemudian Pangeran Danupoyo berputra Padmonegoro. Padmonegoro berputra Bagus Banjar atau Joko Subuh. Nih, keturunan beliau adalah Yoso di Puro keturunan ke-7, ke-8 gitu. Sultan Hadiwijoyo, Pangeran Benowo, lupa Pangeran Benowo dulu. Pangeran Benowo atau Pangeran Mas, kemudian Pangeran Benowo, kemudian Pangeran Benowo berputra Pangeran Radin. Pangeran Radin berputra Aryo Wiromenggolo. Aryo Wiromenggolo berputra Wiromenggolo. Ini menantunya Amangkurat Agung. Wiromenggolo berputra Danupoyo. Cengkalsewu. Raden Tumenggung Danupoyo berputra Padmonegoro. Nah, ke-7 ini. Raden Tumenggung Padmonegoro telah Om Bob bahas dalam konten sebelumnya, berputra beliau Bagus Banjar atau Joko Subuh. Ini beliau. Beliau disebut Joko Subuh karena lahir waktu subuh. Kemudian oleh eyangnya
Yang kakungnya. Yang kakung ini dari pihak ibu, yaitu Kiai Kalipah Caripu. Beliau diberi nama Jainal Ngalim. Jainal Ngalim ini diambilkan dari guru ayah beliau, yaitu Patmonegoro, waktu belajar di Palembang. Waktu belajar di Palembang, yang Patmonegoro memiliki guru namanya Zainal Abidin, dan diabadikan beliau menjadi namanya Zainal Ngalim. Beliau sudah diprediksi oleh para Priagung Agung termasuk Kiai Honggomoyo. Kiai Honggomoyo itu adalah kiai terkenal di daerah Begelen, merupakan saudara perguruan daripada Yang Kalipah Caripu. Dan di tempat Yang Honggomoyo, Kiai Honggomoyo Bagus Banjar atau Joko Subuh ini di usia 8 tahun nyantri di pondok pesantren di Begelen di Kiai Honggomoyo sampai usia 14 tahun. Setelah usia 14 tahun, beliau belajar ilmu sastra, ilmu agama, ilmu Joyo Kawijayan, ilmu-ilmu yang bahasa Arab dan tata bahasa. Beliau telah mumpuni dan beliau kembali ke Pengging. Atas restu Kiai Honggomoyo dan restu dari ayah beliau, yang Patmonegoro, beliau sowan ke Keraton Kartosuro. Ini bertepatan dengan Keraton Kartosuro saat itu sedang terjadi geger percinan di era Pakubuwono II. Di dalam pelarian Pakubuwono II ke daerah Ponorogo, beliau sowan menghadap bersama 3 orang temannya untuk mengabdi, menjadi abdi Keraton Kartosuro. Dan yang dipilih adalah hanya beliau, Bagus Banjar. Dan Bagus Banjar diangkat sebagai abdi dalem dengan pangkat jaran pengawai kalau nggak salah. Jaran pengawai. Beliau belum diangkat menjadi carik atau juru tulis belum. Singkatnya kawan-kawan sekalian, terlalu panjang kalau Om Bob bercerita detail tentang beliau Yosodipuro I. Beliau kemudian dipercaya oleh Pakubuwono II karena kecakapan beliau di bidang sastra. Beliau kemudian membantu Pangeran Wujil untuk menjadi juru tulis carik di keraton, dan dia banyak belajar dengan Pangeran Wujil dari Kadilangu. Beliau ikut mewarnai sejarah perjalanan daripada Keraton Kartosuro dan Keraton Surakarta. Karena tidak lama setelah Pakubuwono II pulang dari Ponorogo, beliau memindahkan keraton dari Kartosuro ke Surakarta, Hadiningrat. Beliau ikut terlibat di dalamnya, termasuk sebagai ahli spiritual pemindahan keraton di usia yang masih sangat muda, Yosodipuro. Dan beliau dengan cepat mendapat kepercayaan dan diangkat menjadi mantri carik, lurah carik, kemudian menjadi di era beliau hidup di era Pakubuwono II, Pakubuwono III, dan Pakubuwono keempat. Karena beliau Yosodipuro ini sedo tahun 1802. Dan tahun 1802, sedonya beliau bertepatan dengan lahirnya cicit beliau, yaitu Raden Ngabehi Ronggowarsito. Tahunnya persis 1802. Sementara Pakubuwono keempat itu lengser ke Prabon tahun 1820, digantikan dengan Pakubuwono kelima nanti 1820 sampai 1823, itu Pakubuwono kelima. Beliau mengalami Pakubuwono kedua, ketiga, dan keempat. Beliau termasuk sastrawan pujangga yang luar biasa. Banyak karya-karya beliau. Ada karya beliau itu ada yang berupa saduran, terjemahan. Beliau ada 4 karya beliau adalah serat Romo, ini saduran dari serat Ramayana, Kakawin Ramayana, kemudian serat Brotoyudo, saduran dari serat Kakawin Baratayuda, kemudian serat Mintorogo, ini saduran dari serat Kakawin Harjuno Wiwaha, kemudian serat
Romo, ini saduran dari serat Arjuna Wijaya. Bukan serat Romo, serat Harjuno Sosrobahu, saduran dari Kakawin Arjuna Wijaya. Beliau juga menulis tentang babat ya. Sebelum babat, serat juga, serat Menak. Ini mengisahkan tentang perjuangan Sayyidina Hamzah. Ini sangat ini bercorak Melayu. Beliau juga membuat karya besar, dan dari karya besar itu kita bisa tahu dengan detail tentang sebuah peristiwa terbelahnya kerajaan Trah Mataram, yaitu Babat Giyanti. Yang menulis adalah beliau Yosodipuro. Beliau menuliskan secara detail. Itu tadi karena sepak terjang beliau itu tidak bisa lepas atau ikut mewarnai sejarah perjalanan Keraton Kartosuro dan Surakarta, termasuk keturunan beliau, yaitu diteruskan setelah beliau sedo, beliau berkarya, beliau diteruskan oleh putranya, yaitu Sastronegoro, Raden Tumenggung Sastronegoro. Dan bersama dengan beliau, putranya, beliau juga menulis banyak sekali serat-serat berkolaborasi dengan putranya, yaitu yang Sastronegoro. Makamnya ada di sebelah kiri daripada makam Yosodipuro ini. Nanti Om Bob juga akan mengupas tentang beliau Sastronegoro, karena sepak terjang yang Sastronegoro juga tidak kalah dengan beliau, dan beliau juga yang Sastronegoro memiliki andil besar terhadap pewaris tahta tanda kutip ya pujangga di Keraton Surakarta ini. Beliau sedo tahun 1802 dengan memberikan banyak karya. Beliau juga memiliki andil besar terhadap mencegah peristiwa yang sungguh sangat hampir saja meluluhlantakkan Keraton Surakarta Hadiningrat, yaitu peristiwa Pakepung di era Pakubono keempat. Karena advis dari beliau, masukan-masukan dari beliau, Pakubono keempat menyadari langkah-langkahnya, karena peristiwa Pakepung itu terjadi tahun 1790. Itu hampir saja Keraton Surakarta itu dikepung oleh bala tentara Kesultanan Yogyakarta, Mangkunegaran, dan VOC Belanda. Karena langkah-langkah dari Pakubono keempat atas saran-saran daripada pembantu-pembantu beliau yang melebihi kewenangannya di dalam tata pemerintahan, hampir saja. Dan karena saran-saran beliau secara bijak memberi nasihat kepada Pakubono keempat, akhirnya pengepungan berhenti, tidak jadi diluluhlantakkan Keraton Kasunanan Surakarta. Beliau adalah pujangga agung yang meneruskan, melahirkan nanti pujangga-pujangga agung seperti Sastronegoro, Pajang Sworo, kemudian Ronggo Sasmito, dan terakhir adalah Raden Ngabei Ronggo Warsito. Itu beliau Trah Agung keturunan dari Pajang, maka beliau disebut dengan Tos Pajang. Pun demikian dengan putra beliau, yaitu Sastronegoro, dikenal dengan Pajang Sasmito. Kemudian cucu beliau yaitu Pajang Sworo, karena keturunan dari pujangga Kesultanan Pajang. Kita tahu Kesultanan Pajang itu ada pujangga yang sangat terkenal, yaitu Pangeran Karanggayam ya, Karanggayam. Nanti kapan-kapan Om Bob akan bahas itu. Itu saya kira kawan-kawan sekalian sekelumit tentang beliau Raden Yosodipuro I, atau Bagus Banjar, atau Joko Subuh, atau Zainal Ngalim. Seorang pujangga agung di tanah Jawa ini, khususnya di era Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Om Bob mohon maaf apabila ada tutur kata Om Bob yang kurang pas, kurang tepat,
dan kawan-kawan sekalian bisa membaca literatur-literatur tentang karya-karya beliau. Karya-karya beliau sampai sekarang ini masih dipegang, masih lestari karena dalam serat-serat yang Om Bob sebutkan tadi, serat Intorogo, serat Romo, serat Brotoyudo, serat Arjuna Wibowo itu dalam bentuk tembang-tembang mocopat yang sampai saat ini sering dibawakan oleh menjadi pakem daripada para dalang digunakan. Beliau juga menyadur juga Bimo Suci ya dari Dewa Ruci. Kemudian serat Sibolek juga banyak sekali serat-serat karya-karya beliau yang Om Bob tidak bisa menyebut satu persatu. Silakan kawan-kawan membuka literatur tentang karya-karya beliau, tidak hanya serat, tidak hanya babat, namun juga berisi petuah-petuah, kemudian ajaran-ajaran norma-norma perilaku yang luhur, yang harus dihukumi oleh masyarakat Jawa. Demikian Om Bob, salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.